Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Guru pada kesempatan pagi hari ini. Bagaimana kabar anak-anakku semuanya? Semoga sehat selalu dan senantiasa mendapatkan lindungan dari Yang Maha Kuasa. Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita awali terlebih dahulu dengan membaca doa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu Guru tidak bosan untuk mengingatkan kalian di masa pandemi kali ini. Jaga 3M. Cuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer. Gunakan masker ketika bepergian atau keluar rumah. Hindari kerumunan massa atau social distancing. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menyampaikan tema 7, Indahnya Keragaman di Negeriku, subtema 2, Indahnya Keragaman Budaya Negeriku, pembelajaran 2. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai, 1. Setelah mengamati pertunjukan tarian daerah, siswa mampu menjelaskan pola lantai dengan benar. 2. Setelah pertunjukan tarian daerah, siswa dapat memperagakan pola lantai gerakan tarian daerah yang diamatinya dengan percaya diri. 3. Setelah membaca teks, siswa mampu menemukan informasi baru dengan benar. 4. Setelah menuliskan, siswa dapat membedakan pengertian listrik statis dan listrik dinamis dengan bahasa sendiri secara tepat. 5. Setelah mencermati gambar alat-alat elektronik, siswa mampu menjelaskan penyebab alat-alat elektronik dapat digunakan sesuai fungsinya dengan tepat. Salah satu keragaman budaya di Indonesia adalah tarian. Apa tarian khas yang ada pada suku bangsamu? Kalian dapat melihat peragaan tari daerah baik secara langsung maupun melalui rekaman video. Fokuslah untuk memperhatikan gerak para penarinya. Bagaimana formasi para penari yang ada pada tarian tersebut? Selanjutnya, bagaimana arah hadap gerak penari selama memperagakan tarian tersebut? Selanjutnya, kalian dapat membaca teks dengan judul Pola Lantai Gerak Tari. Saat penari memeragakan suatu tarian, penari kadang bergerak ke kiri, ke kanan, maju, mundur, atau bergerak membentuk lingkaran. Jika digambarkan, seolah-olah ada satu garis imajiner yang dilalui penari selama menyajikan suatu tarian. Garis imajiner ini juga dapat kita gambarkan dengan melihat formasi para penari dalam memperagakan tarian. Para penari dapat membentuk formasi garis lurus, lengkung, segitiga, atau lingkaran. Bentuk formasi garis ini dapat berubah-ubah selama penari menampilkan sebuah tarian. Garis imajiner yang dilalui oleh penari saat melakukan gerak tari disebut pola lantai. Pola lantai juga merupakan garis imajiner yang dibuat oleh formasi penari kelompok. Secara umum, pola lantai berupa garis lurus atau garis lengkung. Bentuk pola garis lurus dapat dikembangkan menjadi berbagai pola lantai. Di antaranya
garis horizontal, diagonal, garis lurus ke depan, zigzag, segitiga, segi empat, dan segi lima. Bentuk pola garis lengkung dapat dikembangkan menjadi berbagai pola lantai. Di antaranya lingkaran, angka 8, garis lengkung ke depan, dan garis lengkung ke belakang. Perhatikanlah gambar-gambar di samping berikut. Gambar tersebut merupakan bentuk pola lantai dari gerak yang dilalui oleh setiap penari. Selanjutnya, kalian juga dapat memperhatikan gambar berikut. Gambar tersebut merupakan bentuk pola lantai yang dibuat oleh formasi penari. Formasi penari membentuk pola lantai diagonal, formasi penari membentuk pola lantai segi lima, formasi penari membentuk pola lantai garis lurus ke depan, formasi penari membentuk pola lantai zigzag, formasi penari membentuk pola lantai lingkaran, dan penari bergerak melalui garis diagonal. Setelah kalian mengamati gambar, perhatikanlah contoh beberapa gambar tarian berikut. Tari legong, tari saman. Kalian sudah melihat formasi penarinya. Setelah kalian membaca teks dan memperhatikan gambar, kerjakanlah tugas kalian. Yang pertama, tuliskanlah kembali pengertian pola lantai menggunakan bahasamu sendiri. Usahakan agar orang lain memahami dengan mudah saat membaca tulisanmu. Gunakanlah dengan kosakata baku. Selanjutnya, gambarkanlah pola lantai yang terlihat dari gambar dua tarian pada teks tersebut. Pada teks pola lantai gerak tari, terdapat foto tari legong. Penari tari legong membawa kipas. Kipas digunakan sebagai penunjang gerak tari dan unsur keindahan penampilan tari. Dalam kehidupan sehari-hari, kita menggunakan kipas saat udara panas. Namun, saat ini manusia telah banyak menggunakan kipas angin atau AC, alat pendingin ruangan. Kipas angin dan alat pendingin ruangan merupakan contoh alat elektronik, yaitu alat yang bekerja menggunakan listrik. Pada pembelajaran 1, anak-anakku semua sudah memahami teks bacaan listrik statis dan listrik dinamis. Perhatikanlah gambar di samping berikut ini. Lampu senter, kipas angin, setrika, lemari pendingin. Kalian sudah melihat gambar-gambar alat elektronik yang sering kita jumpai di rumah masing-masing. Kalian dapat berdiskusi dengan anggota keluarga untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Apa yang menyebabkan lampu senter dapat menyala? Apa yang menyebabkan kipas angin dapat berputar? Apa yang menyebabkan setrika menjadi panas? Apa yang menyebabkan air dapat membeku di dalam lemari pendingin? Kalian bisa menjawabnya. Peralatan elektronik dapat bekerja karena ada aliran arus listrik. Arus listrik mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Energi listrik dapat diubah menjadi energi lain. Saat arus listrik mengalir melewati bohlam, tentu bohlam akan menyala. Energi listrik berubah menjadi energi cahaya. Energi listrik dapat diubah menjadi energi gerak. Saat arus listrik mengalir melewati motor di dalam kipas angin, motor akan berputar dan menggerakkan bilah-bilah kipas angin. Saat arus listrik melewati elemen pemanas di dalam setrika,
elemen akan menjadi panas. Energi listrik berubah menjadi energi panas. Pada lemari pendingin, arus listrik akan memutar motor pada mesin lemari pendingin dan membuat bahan pendingin bekerja. Tuliskanlah peralatan elektronik yang kalian ketahui beserta fungsinya. Tuliskanlah seperti pada tabel di samping berikut. Contoh 1. Nama alat elektronik lampu. Mempunyai fungsi sebagai alat penerangan. Kalian dapat melanjutkan sendiri di rumah masing-masing. Anak-anakku semuanya, apa yang dapat kalian pelajari hari ini? Apa pengertian pola lantai menurut kalian? Kalian dapat menjawab dengan menggunakan bahasa yang baku. Kerjakanlah tugas sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh guru kalian. Kalian adalah anak hebat. Tetap semangat dalam masa pandemi. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.